Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ayyuhat talabah. Semoga antum dan antunna senantiasa sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan kali ini yaitu pertemuan yang ke-18, kita akan bahas tema judul yaitu tentang istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Kemudian an-niyah, yaitu bab tentang niat. Kemudian yang selanjutnya adalah pasal adabul masyi fis shalah, yaitu tentang adab-adab berjalan berjalan dalam rangka sholat. Ya, yang pertama faslun fi istiqbalil kiblati, pasal tentang menghadap ke arah kiblat. Pembahasan kita masih seputar tentang sholat. Maka sudah kita pahami bersama bahwasanya di dalam sholat ada rukun-rukun, ada syarat-syarat. Nah, termasuk syarat daripada sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat kita adalah Baitullah, Ka'bah al-Mukarramah. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Kemudian Allah rubah, Allah ganti dengan kiblat yang baru, yaitu Baitullah, Ka'bah al-Mukarramah. Qala Allah Ta'ala, fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah al-Mukarramah, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, al-wajhu ma akbala min badanil insan, yaitu sesuatu yang ada di depan badan manusia, yaitu sesuatu yang berada di depan badan manusia. Posisinya adalah di depan badan manusia. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, di bumi manapun kalian berada, di tempat manapun kalian berada, ay min barrin wa bahrin, yaitu dimanapun kalian berada, yaitu di daratan ataupun di lautan, wasyarqin, ataupun kalian berada di daerah syarq, yaitu timur, wa gharbin, ataupun kalian berada di bagian belahan bumi yang barat, janubin, ataupun di sebelah selatan, wasyimal, ataupun di belahan utara. Nah, perhatikan, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi perintah Allah agar ketika kita sholat dimanapun kita berada, di belahan bumi manapun kita tinggal, di barat, di timur, selatan, utara, ataupun mungkin di lautan, ataupun di daratan, maka Allah memerintahkan kepada kita ketika kita sholat
maka hendaknya menghadap ke arah Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Ai maksudnya jihatahu. Satrah itu artinya jihah, yaitu arah. Maka perhatikan ayat ini mengandung makna fafiha istiratu istiqbalil Ka'bati. Maka ayat ini menunjukkan disyaratkannya menghadap ke arah Ka'bah Baitullah lis-salawati untuk semua salat kulliha semuanya fardhiha wa nafliha, baik untuk yang fardu ataupun untuk yang salat sunnah. Ya, jadi ayat ini menunjukkan syarat salat baik itu fardu ataupun sunnah adalah menghadap ke arah kiblat yaitu Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah. Ya walaupun ada keadaan-keadaan tertentu yang diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Ya pembahasan masalah pengecualian ini bisa kalian kembali kepada kitab fikihnya. Ada beberapa keadaan yang boleh bagi seseorang itu ya tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian perhatikan wa annahu in amkana istiqbal ainiha wa illa fayakfi syatruha wa jihatuha. Dan bahwasanya ketika seseorang itu memungkinkan baginya untuk menghadap ainiha, yaitu benda Ka'bahnya. Nah, benda Ka'bahnya wa illa, dan apabila ternyata dia tidak mampu untuk menghadap benda Ka'bah tersebut, fayakfi, maka cukup syatruha wa jihatuha, arahnya saja. Jadi kalau seseorang itu mampu untuk menghadap ke benda ain Ka'bah tersebut, maka hendaknya dia menghadap ke benda ke Ka'bah tersebut. Ketika tidak mampu, maka cukup ke arah Ka'bah tersebut. Maka bagi orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, mampu melihat Ka'bah, maka dia ketika sholat wajib untuk menghadap benda Ka'bah tersebut. Tetapi untuk orang-orang yang jauh dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, maka cukup baginya untuk apa? Menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Ya, kalau kita berada posisinya di sebelah timur Ka'bah, maka kita cukup menghadap ke arah barat. Kemudian perhatikan wa annal iltifata bil badani mubtilun lis-salati. Dan bahwasanya iltifat berpaling bil badani dari badan kita mubtilun lis-salati, yaitu membatalkan salat. Artinya di sini adalah ketika kita salat kemudian kita berpaling dari arah Ka'bah, arah kiblat, maka itu bisa membatalkan salat kita. Jadi ketika kita salat, misalkan kita menghadap ke arah Ka'bah yaitu arah barat, kemudian ketika kita sholat membelakanginya, yaitu kita sampai menghadap ke arah timur, maka bisa menyebabkan sholat kita batal. Kenapa demikian? Li'annal amra bisyai'in nahyun an diddihi. Karena perintah terhadap sesuatu itu adalah nahyun, larangan dari diddihi. Apa itu diddihi? Yaitu diddihi itu adalah lawannya. Jadi ketika Allah itu memerintahkan kita menghadap ke arah Ka'bah, perintah menghadap ke arah Ka'bah, maka ini mengandung larangan, yaitu apa? Tidak boleh menghadap, tidak boleh berpaling dari Ka'bah.
Jadi contoh yang lain ketika Allah itu misalkan memerintahkan kita untuk berdiri, maka duduk itu adalah terlarang. Itu contoh dari aplikasi kaidah ini, penerapan dari kaidah ini, yaitu al-amru bisyai' nahyun an didihi, yaitu perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan dari lawannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, faslun fin niyah, kita akan bahas tentang niat. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, yaitu dengan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa yaitu lurus. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fama umiru fi sa'iris sara'i'i illa ayya'budu. Tidaklah mereka diperintahkan di dalam semua syariat agama Islam ini kecuali ayya'budu, yaitu mereka beribadah menyembah Allah mukhlisin, yaitu dengan mengikhlaskan. Ay qasidina, yaitu mereka sengaja, bijami'i ibadatihim, semua ibadah-ibadah mereka, al-zahirah, yang tampak, wal batinah, ataupun yang tidak tampak, yaitu apa? Wajah Allah. Mereka sengaja mengharapkan wajah Allah, wa talabal zulfa ladaihi, dan juga meminta dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah mereka yang mereka kerjakan, baik itu yang tampak seperti sholat, ataupun yang tidak tampak, yaitu seperti amalan-amalan hati, maka mereka adalah bermaksud dari semua amalan ibadah-ibadah ini adalah untuk mengharapkan wajah Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunafa'a artinya adalah mu'ridina ma'idina an sa'iril adyanil mukhalifati lidinit tauhid, yaitu berpaling condong dari semua agama-agama yang menyelisihi agama tauhid ini. Jadi ya berpaling. Nah, berpaling dari agama-agama yang menyelisihi agama-agama tauhid ini, yang menyelisihi agama Islam ini, agama tauhid ini. Kemudian perhatikan yang selanjutnya, qala ta'ala idza qumtum ila sholati, masih pembahasan tentang niat. Idza qumtum ila sholati, dan apabila kalian hendak melakukan sholat. Qala Imam As-Sa'di, al-amru bin niat, yaitu ayat ini menunjukkan perintah untuk niat, lis sholati, untuk sholat, berdasarkan firman Allah, idza qumtum ila sholati, ay bi qasdiha wa niyatiha, yaitu dengan niat kalian dan juga dengan dengan sengaja. Ya, pembahasan tentang niat ini ya hadis yang sudah masyhur juga di dalam kitab-kitab hadis, yaitu hadis Umar radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu juga hadis yang berkaitan dengan niat, pentingnya niat, urgensi dari niat, yang mana niat itu adalah menentukan baik dan buruknya suatu ibadah. Kemudian yang terakhir yaitu faslun fi adabil masyi ila sholati, yaitu pasal tentang adab-adab berjalan ketika kita sholat, yaitu adab-adab ketika kita berjalan menuju sholat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul
baik. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, al-muradu bis-sa'yi huna, yaitu fas'au ila dzikrillah. Artinya maknanya adalah al-ihtimamu biha, yaitu perhatian dengan sholat. Wadamul istighali bi ghairiha, dan juga tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara selain sholat. La al-muradu bihi, bukan yang dimaksudkan dengannya al-aduwu, yaitu musuh, alladzi naha anhu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melarang anil mudhi, yaitu dari berjalan ila salati, menuju salat. Fal masyu ila salati, maka hendaknya berjalan ketika kita menuju masjid untuk salat, bisakinatin wa waqarin, maka hendaknya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan juga tumakninah. Huwa al-muradu bis-sa'i huna, maka inilah yang dimaksudkan dengan kata as-sa'i di sini. Jadi bukan kita ketika menuju masjid untuk sholat lari seperti larinya dikejar musuh. Bukan seperti orang yang tergesa-gesa, ataupun terburu-buru. Maka hendaknya ketika kita menuju masjid berjalan dengan tenang, tumakninah, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Karena inilah yang dimaksudkan dari ayat ini. Maka dari itu perhatikan ya, perlunya sebelum kita berangkat ke masjid, itu adalah kita mempersiapkan diri kita. Ya, jangan sampai ketika qomat baru kita datang. Maka ketika qomat kita datang, ya biasanya orang akan terburu-buru. Maka sebelum iqamah dikumandangkan, maka ya hendaknya sudah bersiap-siap menuju masjid, sehingga ketika kita berangkat ke masjid tersebut, maka kita akan tenang dan juga tidak akan tergesa-gesa. Ya, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.